Ya, jadi kita mau belajar tubuh manusia. Jadi ada waktu-waktu lah kita mau belajar tentang tubuh manusia supaya kalian bisa lihat betapa dahsyatnya Tuhan ciptakan tubuh kita. Ya. Dan kalau kita udah lihat betapa dahsyatnya Tuhan ciptakan tubuh kita, apakah itu membuat kita jadi percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan? Percaya Tuhan. Dan itu harus bisa membuat kita apa? Membuat kita percaya kuasanya, dan kuasanya itu untuk apa? Untuk supaya kita nggak berdosa kan? Bisa berhenti berdosa akhirnya. Itu tujuan kita belajar. Karena nggak ada gunanya kan kalau kita belajar, tapi kita malah makin cinta dunia. Ada gunanya nggak? Enggak. Karena kuasa Tuhan itu power of God unto apa? Masih ingat nggak? Salvation. Nah, salvation itu Matius 1:21 diselamatkan dari apa? Dosa. Dosa, itu dia ya. Oke. Bentar ya, kita mau share screen. Jadi, pelajaran seri kita yang pertama ini, kita mau buka dulu. Tolong ada yang baca, buka ayatnya masing-masing. Mazmur 139 ayat 14. Iya, Adik. Mazmur berapa tadi, C? 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14, C. Ya, benar. Oke, siapa yang mau baca? Ada nggak yang inget ini lagu? Nina Dev inget nggak ini lagunya? Dulu kita belajar. Ada ingat nggak ini lagu kita dulu belajar? C. Ya, jadi Jadi saya baca? saya. Boleh, Ya. boleh. Silakan. C. Mm-mm. I Halo. will praise Ya, mm-mm. you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are they work, and that my soul knoweth right well. Oke. Bahasa Indonesianya dibilang, aku akan memuji engkau. Karena aku diciptakan dengan sungguh ajaib dan luar biasa. Sungguh dahsyat Tuhan punya pekerjaan. Dan engkau sangat mengetahui jiwaku dengan baik. Jadi, dengan kita tahu Tuhan ciptakan kita dengan dahsyat, kita bisa jadi apa? Manusia. Bukan, kita akan apa Tuhan? Worship. Praise. Praise. I will praise thee for. Kata for itu sebab atau akibat? Sebab. Sebab kan? Akibatnya apa? Kalau sebabnya kita tahu Tuhan itu dahsyat banget ciptain tubuh manusia, dia punya akibat, kita akan apa, Nina? Memuji, C. Betul, praise, betul? Itu dia. Jadi salah satu kita ciptakan Tuhan dengan mantap, dengan dahsyat, itu buat kita jadi lebih mau memuji Tuhan, mau menyembah Dia yang satu-satunya Tuhan kita ya. Oke. Oke, Moti, nanti nyanyi ya, tutup ya. Oke. Oke. Udah kelihatan? Udah. Nah, jadi kita mau belajar hari ini tentang circadian rhythm, oke? Oke, C. Nah, jadi tolong perhatikan baik-baik. Nanti habis ini Cece mau kasih homework quiz ya, untuk dapat PW besok ya. Jadi perhatikan baik-baik, kalau nggak ngerti tanya, oke? Oke, C. Oke. Nah, sekarang apa itu irama sirkadian? Ya, sirkadian itu apa sih artinya, oke?
Nah, Apa sekarang itu sirkadian? ya ini kita mau belajar ya. Apa itu? Dan apa hubungannya sama tubuh kan? Itu pertanyaannya kan? Nah, sekarang kita mau minta NC tolong baca. Bacanya sampai titik berhenti ya. Oke. Hmm. Jam internal yang mengatur fungsi proses hidup dan fungsi hidup yang penting seperti Nah, titik-titik sampai titik dulu. Jadi irama sirkadian ini adalah jam yang ada di dalam kita punya tubuh. Gimana? Jadi internal itu yang in itu apa? Dalam atau luar? In. dalam. Dalam kan? Jadi kata in ini menunjukkan ada jam di dalam yang mana mengatur fungsi proses kehidupan dan fungsi hidup. Jadi jam internal itu namanya apa? Irama. Irama apa? Sirka? Radian. Itu dia. Jadi artinya tubuh kita punya jam-jam nggak? Iya. Ah, itu Iya. namanya apa? Irama? Sirkadian. Iya, itu dia. Ensi ngerti itu? Jadi kalau mau ditanya, Cece tanya, Ensi, tubuh punya jam-jam nggak sih di dalam tubuh? Ada jam-jam nggak? Ensi mau jawab apa? Ada. Namanya apa? Irama sirkadian. Betul, mantap. King, silakan. Jadi irama sirkadian itu adalah jam-jam di dalam tubuh? Ya, jam-jam internal yang ada di dalam tubuh. Nanti kita baca apa itu ya. Boleh? Nah, contohnya Oke. apa kan? Oke, Ensi lanjut baca. Oke, Cek. Seperti siklus tidur dan bangun yang berulang setiap 24 jam. Nah, jadi jam tidur, jam bangun siapa yang atur? Jam internal. Atau apa namanya? Irama sirkadian. Nah, itu dia. Nah, jadi kita nanti mau belajar prosesnya gimana sih tubuh atur itu semua. Boleh? Oke, lanjut Boleh. lanjut lagi. Oke, Chef. Di mana ritme ini bekerja sama dengan otak dan dipengaruhi langsung dengan lingkungan Karena eksternal, terutama yang berhubungan dengan perubahan berkala pada cahaya, suhu, dan kelembapan. Nah, jadi jam internal ini ya, jam internal atau ritme ini yang atur tubuh kita dari tidur sampai bangun itu bekerja sama dengan apa? Otak. Nanti kita lihat caranya gimana sih. Nah, dan dipengaruhi sama apa? Lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal itu X, kalau internal dalam, kalau X itu luar. Jadi ada lingkungan yang di luar tubuh yang mempengaruhi kita punya ritme dalam tubuh. Gimana? Bisa? Bisa, Contohnya lingkungan luar yang mempengaruhi irama sirkadian apa aja? Apa dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi perubahan? Jam apa aja? Cahaya dan suhu Dan apa? kelembapan. Itu dia. Oke? Kelembapan. Itu 3 itu yang mempengaruhi kita punya irama sirkadian, oke? Dan bekerja sama dengan apa tadi? Bekerja sama dengan apa? Otak. Otak. Kalian udah ngerti apa itu irama sirkadian? Bisa, Bisa. Jadi kalian punya bangun, tidur itu tubuh atur kan? Ada yang atur semuanya dan itu namanya irama Sirkadian. itu dia. Nah, ini siapa ini? Ini apa ini? Beruang. Nah, kita mau lihat ini contohnya penggunaan irama sirkadian. beruang. Betul, ini beruang. Nah, kita sekarang mau contoh penggunaan irama sirkadian itu kayak gimana, oke?
Nah, sekarang yang mau baca berikutnya adalah kita dari atas ya, Sally. Oke. Contoh penggunaan jam sirkadian. Beruang memasuki hibernasi pada musim gugur ketika panjang hari mulai memendek, yang artinya suhu harian mulai turun, dan hewan-hewan ini tahu bahwa hari sudah mulai memendek dari jam sirkadian. Ah, sampai situ. Nah, jadi kira-kira apakah beruang ada jam di rumah? Ada. Enggak, Beruang nggak ada jam di rumahnya. Dan beruang kan rumahnya di alam bebas kan? iya, Iya. Cik. Nggak ada kan jam dinding, oh ini udah masuk jam 9 malam gitu. Beruang tahu nggak? Enggak. Enggak, ya kan? Itu dia. Nah, jadi si beruang ini sudah tahu ini waktunya masuk hibernasi, udah mau masuk musim gugur, habis musim gugur apa? Musim apa? Semi. Bukan. Habis musim gugur apa? Musim yang ada putih-putih, Oh, salju. Salju. musim dingin, betul? Hmm. Dan kalau musim gugur ke musim dingin, tambah dingin atau tambah anget? Tambah dingin. Tambah dingin. Kalau tambah dingin, ada putih-putih yang jatuh, kira-kira tanamannya mati semua atau tumbuh subur? Mati semua. Ah, oke, jadi beruang ini udah tahu. Ini waktunya mau hibernasi loh. Hibernasi itu tidur dalam jangka waktu yang panjang ya. Sudah mau ini, udah mau hibernasi karena ingat tadi jam sirkadian itu dipengaruhi dengan perubahan apa? Cahaya, suhu, kelembapan, betul? Iya. Nah, jadi ini si beruang tahu, oh ini udah mau masuk hibernasi nih. Karena suhunya udah mulai apa? Turun, ya kan? Nah, itulah namanya jam sirkadian, irama sirkadian, boleh? Nah, lanjut lagi. Boleh, Cik. Dan Sally, lanjut. Sorry, Cik, belum buka. Dan hewan-hewan ini menggunakan jam sirkadian untuk mempersiapkan diri untuk hibernasi pada waktu yang tepat. Dan hibernasi merupakan cara hewan untuk menghemat energi guna bertahan hidup pada kondisi cuaca buruk atau kekurangan makanan seperti saat musim dingin. Jadi, kalau misalnya lagi musim dingin, makanan jarang kan ada, betul nggak? Cuacanya buruk. Jadi, hewan-hewan yang seperti beruang dan banyak lagi ya yang melakukan hibernasi itu, mereka apa? Dengan jam sirkadian mereka tahu, oh ini udah mau waktunya hibernasi nih. Supaya mereka bertahan hidup atau lebih cepat mati? Yang mana? Bertahan hidup. Jadi penting nggak sirkadian untuk keberlangsungan hidup? Iya. Nah, Iya. penting kan? Kalian udah lihat kan contohnya di beruang. Jadi apa yang membuat beruang tahu ini masuknya hibernasi? Karena apa? Karena waktunya sudah mau dingin. Ya, apa namanya? Karena beruang tahu dari mana? Nah, dia rasain dari suhunya, betul nggak? Ya kan? Harinya mulai pendek, gitu kan? Ya. Harinya siangnya kok jadi lebih pendek. Nah, beruang ini tahu tanda-tanda dari cahaya. Ingat kan tadi jam sirkadian tuh berhubungan dengan cahaya, subuh, kelembapan. Dan itu jadi tanda buat si beruang ini kalau itu udah mau masuk hibernasi. Jadi mereka nggak perlu ada jam, nggak perlu ada handphone, betul nggak? Untuk tahu jam berapa, betul nggak? Karena yang mengatur itu apa? Jam apa? Jam sirkadian. Nah, itu dia. Kalian ngerti? Ngerti, C. Oke, lanjut. Sekarang kita mau belajar apa hal yang merusak irama sirkadian. Boleh? Boleh. Sekarang hal yang merusak irama sirkadian ya. Nah, sekarang yang mau baca Jess King. Yang ini. Ini dulu ya. Jam internal ini mengatur kapan harus tidur dan bangun karena irama sirkadian memberitahu kita kapan siang dan malam. Nah, jadi
ini irama sirkadian ini mengatur kita kapan harus apa? Harus tidur dan bangun. Nah, yang ngatur siapa berarti? Si irama sirkadian. Nah, itu dia. Nah, kira-kira kalau misalnya waktunya tidur kita nggak tidur, waktunya bangun kita nggak bangun, irama sirkadiannya rusak atau mantap? Rusak. Nah, kalian udah bisa lihat nggak? Mau kemana kita, boleh? Oke, lanjut, Jess King. Jadi, kita memiliki jam internal yang sudah terprogram sedemikian rupa membentuk suatu irama, yaitu aktivitas kita pada pagi hingga siang hari dan beristirahat tidur pada malam hari. Jadi, Kebiasaan berdagang. tunggu dulu, sampai titik ya. Oke. Jadi, tubuh itu pinter nggak? Sering nggak kalian kalau misalnya udah biasa bangun jam 5, tiba-tiba nggak usah ada alarm, kebangun sendiri. Itu yang bangunin kira-kira siapa? Jam sirkadian. Ya, itu dia punya jam sirkadian kasih tanda, ini waktunya bangun. Nah, itu dia. Itu namanya kita punya irama sirkadian tuh mantap gitu. Tapi kalau misalnya tidurnya jam 12, bangunnya jam 10, itu mantap nggak sirkadian? Besoknya tidur jam 3, bangunnya jam 1 siang, gimana? Mantap gak itu irama sirkadiannya? Enggak. Enggak, itu dia. Ya. Jadi irama sirkadian itu dia akan bangunin tubuh kita sendiri. Kalau kita ikutin irama-irama sirkadian, kapan harus tidur, nanti lama-lama nggak perlu pakai alarm, tiba-tiba bangun sendiri, betul nggak? Iya. Itu dia ya. Nah, sekarang lanjut. Terima kasih ya, Jess King. Sekarang kita minta Aca. Silakan. Halo Mice. Silakan. Kebiasaan berdagang dapat Bukan berdagang, bergadang. Kebiasaan bergadang dapat Begadang, bukan bergadang. Oh iya, begadang ya, betul. Kebiasaan bergadang dapat memicu disrupsi pada irama sirkadian. Itu setitik Mice. Lanjut, nggak apa-apa. Sehingga perubahannya memicu kebingungan hebat pada sel-sel tubuh kita, sehingga berakibat buruk pada organ tubuh kita, sehingga ada peluang kematian. Waduh, gimana? Ya, jadi yang membuat kita jadi merusak irama sirkadian apa? Kalau apa? Kalau kebiasaan begadang. Begadang kan? Artinya begadang itu, artinya kita ini waktunya tidur, kita nggak tidur, betul? Iya. Nah, itu dia. Nah, kalau nanti kita mau belajar ya, dibilang gini kan, kalau begadang, yang bingung itu sel-sel tubuh kita. Ya. Jadi waktu kita begadang, nanti kita lihat kenapa bingungnya ya. Mungkin nggak pelajaran kali ini ya, nanti di next ya. Nah, jadi waktu kita begadang, sel-sel bingung. Kalau sel-sel tubuh bingung, itu akan mengakibatkan hal buruk buat organ kita. Dan kalau organ kita udah nggak berfungsi, kira-kira bisa hidup atau mati kira-kira? Mati. Iya. Bisa? Bisa? Seru ini pelajarannya. Bisa ngerti anak-anak? Bisa, Mice. Nah, jadi apa yang merusak irama sirkadian? Apa yang merusak? Begadang. Bergadang. R ya, nggak pakai R, ini C-nya salah tulis, oke? Semua ngerti? Boleh lanjut slide berikutnya? Boleh, C. Oke, sekarang kita minta Sami. Meta analisis. Halo Mice. Silakan. Ini baca. Ini. Meta. Kurang tidur menyebabkan Apa aja? Sebutin dulu. meta
Analisis. Ini enggak, ini dulu yang ini dulu. Menyebabkan apa aja? Yang di samping Sami, Oh iya, OB, obesitas, heeh, diabetes, terus penyakit kardiovaskular seperti stroke dan serangan jantung. nah itu dia ya. Jadi ini penyakit-penyakitnya. Jadi kalau misalnya kita Daryl ada angkat tangan? Bilang aja, C. Maaf tadi enggak apa telat, C. Tadi Oke. dari kok jam. Oh, oke. Oke, Daryl, next time bisa on time ya. Gimana, Jenis? Itu Cece yang gambar-gambar tadi itu yang buat Cece Gigi. Itu dari itunya aja, dari tinggal ditempel-tempelin aja. Bukan Cece yang gambar ya, Cece tinggal tempel-tempelin aja. Oke? Oke. Nah, ini kurang tidur itu menyebabkan penyakit-penyakit ini. Ingat kan tadi kan? Bisa menyebabkan organ-organ tubuhnya jadi nggak mantap kan? Dan kalau organ-organ tubuhnya nggak mantap, orang bisa obesitas. Obesitas itu berat badannya nggak normal, betul nggak? Nggak ideal. Nah, itu dia. Bisa diabetes, gula darah di dalam tubuh tinggi, bisa penyakit jantung, kena stroke ataupun serangan jantung. Nah, ini ada meta-analisis itu adalah orang-orang dunia buat penelitian-penelitian dari kebiasaan-kebiasaan hidup manusia. Ini dia yang diteliti di tahun 2011. Silakan Sami. Apa dia punya analisa? Waktu tidur kurang dari 5 sampai 6 jam sehari. Memicu penyakit jantung, coroner stroke, kenapa ya, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Nah, itu jantung ya. Jadi, kalau misalnya begadang, kurang tidur, itu membuat kita sehat atau sakit? Sakit. Makanya salah satu 8 hukum kesehatan apa salah satunya? Tidur yang cukup. Tidur, rest, betul nggak? Itu dia. Nah, kita mau lihat. Tadi ada irama sirkadian kan? Yang kita mau belajar itu kan hari ini kan? Apa hubungannya, oke? Semua bisa? Sampai sejauh ini bisa ngerti? Bisa. Penyakitnya apa aja? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau lihat proses kerjanya dalam tubuh itu irama sirkadian bagaimana. Boleh? Boleh, Cek. Oke, berikutnya yang baca ya. Kita minta Daryl. Silakan Daryl. Oke, C. Proses kerja tubuh. Tubuh manusia mempunyai kemampuan internal untuk mengukur perjalanan waktu di dalam tubuh. Adanya perubahan pada tubuh merupakan suatu respon terhadap perubahan siang dan malam. Nah, jadi tubuh manusia ini punya kemampuan untuk tahu jam-jamnya di dalam tubuh itu. Oke? Dan perubahan tubuh itu adalah respon karena udah siang atau malam. Jadi, proses respon tubuh itu kalau malam, kalau siang itu beda atau sama? Beda. Beda responnya, ya. Dan perubahan respon tubuh itu tergantung dari apa? Siang atau apa? Malam. Siang atau malam. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita mau tahu ini, siapa yang beritahu tubuh tentang perubahan lingkungan eksternal? Atau siapa yang kasih tahu tubuh, ini udah siang loh, ini sudah malam. Apakah kita setiap hari, Daryl bilang ke tubuhnya, tubuh ini udah malam, Daryl begitu? Enggak. Iya, C. Daryl Enggak, bilang ke tubuhnya, tubuh Enggak. ini sudah malam loh, gitu. Enggak kan? Atau Aca bilang sama tubuh sudah pagi loh ini, begitu Aca? Enggak kan? Nah, siapa yang kasih tahu tubuh kita tentang perubahan pergantian siang dan malam? Oke, kita mau lihat sekarang. Oke, Daryl lanjut. Siapa yang memberitahu tubuh tentang perubahan lingkungan eksternal?
atau pergantian siang dan malam. Oke. Yang pertama yang harus terjadi dulu apa, Daryl? Silakan. Yang pertama, lingkungan eksternal atau terjadi pergantian siang dan ke malam. Nah, jadi ini ada pergantian kan antara siang ke malam kan? Itu dia. Jadi harus ada terjadi perubahan dulu di lingkungan eksternal. Jadi contohnya dari siang ke malam. Nah, terus bagaimana ini yang kasih tahu jam tubuhnya kan? Oke, lanjut. Lalu mata berperan sebagai organ sensor penangkap cahaya, di mana ketika hari mulai gelap, mata akan menangkap cahaya yang lebih sedikit. Nah, jadi salah satu yang akan membantu tubuh bisa mengenal jamnya apa yang pertama? Mata. Jadi mata waktu perubahan siang ke malam, matanya apa yang ditangkap sama mata? Menangkap cahaya sedikit. Nah, jadi mana penangkapan cahaya yang lebih besar oleh mata? Waktu siang atau malam? Siang. Jadi waktu mata menangkap cahayanya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Malam. Lebih dikit. Nah, itu dia. Bisa ngerti sampai sejauh ini? Oke. Bisa. Jadi salah satu yang kasih tahu tubuh untuk adanya pergantian supaya tubuh tahu jam-jam kerjanya itu adalah yang pertama apa? Mata. Oke, mari kita lihat. Lanjut, Daryl. Di sini penangkapan cahaya dilakukan oleh sel kerucut dan sel batang pada mata. Nah, jadi di mata ada namanya sel kerucut sama batang. Boleh? Boleh. Ya, jadi di mata kita ada yang namanya sel kerucut dan sel batang yang dia fungsinya adalah untuk menangkap cahaya, dan dari penangkapan cahaya itu bisalah tubuh tahu, ini yang ditangkap cahayanya sedikit atau banyak, betul nggak? Iya. Oke, bisa ngerti? Jadi di bagian mana mata yang melakukan penangkapan cahaya? Kerucut sama sel batang. Betul. Kerucut, batang. Oke, mari kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini dia. Ini mata ya. Kalau kalian ini kalau mata ini kan bulat gini kan. Ini kita punya apa namanya yang hitam-hitam di depan mata, kornea mata ini kan. Right? Iya. Boleh? Nah, terus ini semua buletan ini, sel-sel ada di sini kan, cahayanya masuk kan, serep ke dalam, betul? Iya. Nah, cahayanya masuk, serep. Nah, terus ini kita zoom sekarang. Di bagian yang kecil kotak ini, kayak gini bentuknya, boleh? Ya. Nah, ini semua namanya retina. Ini retina mata ini. Yang buletan ini semua, boleh? Yang ada begini-begini semua, yang kecil-kecil di samping namanya apa? Retina, oke? Bisa ngerti? Jadi kalau kalian bilang retina mata, inilah retina matanya yang ini. Semua, boleh? Nah, lalu kalau kita lihat retina mata, digedein lagi gambarnya kayak gini. Ada yang warnanya white, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya yellow, sama blue, betul? Purple, oke? Kalau yang warna pink ini namanya sel kerucut. Atau yang kuning di sini, oke? Bisa? Bisa cek. Kalau yang warnanya purple namanya sel apa? Batang. Inilah yang dalam tubuh gunanya menangkap cahaya lebih sedikit atau lebih banyak. Merekalah yang bekerja. Kalian bersyukur nggak ada sel kerucut sama sel batang? Iya. Aduh, ya kan? Jadi kita bersyukurnya itu mantep. Aduh, puji Tuhan ya, Tuhan kasih kita sel batang, sel kerucut. Jadi kita bisa belajar firman Tuhan, betul nggak? Iya. Ya, coba kita nggak ada sel kerucut sama sel batang, nggak bisa nangkep cahaya, bisa nggak melihat benda? Enggak. Kalian ngerti sel kerucut dan sel batang ada di mana? Ngerti. Ada di dalam sel kerucut dan sel batang ada di apa? Di mata. Di bagian mata yang mata. Di bagian mata yang mana? Retina, itu dia. Oke, bisa ngerti? Aca Sami ngerti itu? Jeski? Oke.
Jenis Nina Dave bisa dapat itu? Bisa, C. Nah, oke, seru nggak? Kalian suka nggak belajar tubuh manusia? Enak sekali. Oke, mantap. Oke, lanjut ya. Ini sudah sel kerucut. Ah, ini dia. Oke, ini gambar yang lain dari tadi ya. Yang ini retinanya, yang buletan ini. Dan ini yang kecil-kecilnya, oke? Nah, lanjut lagi. Kita proses kerja dalam tubuhnya. Siapa lagi yang belum baca? Yang belum baca siapa ya? Jenis ya? Oh, C, C. Nina Dev sudah? Belum, C. Oh ya udah, kalau gitu Jenis dulu ya, Jenis dulu. Habis itu Nina Dev. Oke, C. Dan bukan hanya sel kerucut dan sel batang saja yang menyadari penurunan cahaya ini, tetapi juga ganglion fotosensitif retina yang tidak jauh dari sel batang dan sel kerucut. Ah, kalian lihat nggak ada yang digambar, ada nggak namanya ganglion? Ada Yang warna Terlalu kecil. warna hitam, yang mana? Ini nih ganglion. warna Pink. ungu, warna ungu. Pink yang ini kan? Iya, Ini nih, yang ini nih ganglion. Dekat kan? Ini kan sel batang sel kerucut tadi kan kita lihat kan? Yang ini kan? iya. Ingat tadi? Nah, terus yang ini nih, yang ini nih namanya ganglion. Makanya yang menyadari penurunan cahaya itu bukan cuman si kerucut sama si batang, betul? Tapi juga ada namanya apa? Ganglion. Ganglion. Gang singa, betul Sally? Daryl? Enggak. Iya. Ganglion itu kan Yes, di yes. singa. Hayan. Oh iya, iya. Oke, cuman di terjemah Indonesia aja ya. Oke, lanjut. Tugasnya apa? Lanjut. Jenis? Oke, C. Tugas ganglion fotosensitif yaitu bertanggung jawab untuk mendeteksi kecerahan dan keindahan lingkungan sekitarmu, dan ganglion fotosensitif membawa informasi ke otak sehingga pada saat itulah kita tahu bahwa hari sudah mulai gelap. Nah, jadi si ganglion inilah yang tugasnya mau bawa informasi kemana? Otak. Aduh, kalian bisa lihat nggak kita punya kerja tubuh itu cepet banget. Kita belajarnya aja udah hampir mau 1 jam, betul nggak? Iya. Kalau kerjanya tubuh, set gitu kan? Sudah malam nih. Nah itu kalau kita pas ngelihat matahari terbenam, terus kita keluar pikiran, sudah mau mulai malam. Itu karena dari sel kerucut, sel batang, ganglion, baru ke otak, cepet banget nggak kerjanya? Iya. Itu dia, kalian lihat nggak dahsyat Tuhan ciptakan kita punya tubuh? Iya. Boleh? Bisa ngerti itu semua? Boleh, cek. Jadi urutannya dari mana dulu? Cahaya masuk kemana? Ganglion. Ke ganglion, bukan dulu. Masuk ke mata kan? Iya, mata. Ya. Terus mata masuk kemana? Retina. Retina. Ditangkap, cahayanya ditangkap sama apa? Ganglion. Ada 2 sel dulu sebelum ganglion. Apa? Bipolar cell. Batang sama kerucut kan? Iya. Lalu diterima juga sama ganglion karena tugasnya ganglion mau sampein kemana? Bawa informasi kemana? Otak. Itu dia. Oke? Bisa ngerti? Bisa, C. Oke, lanjut ya. Oke. C. Ya, Jadi coba Ci sini boleh ulang lagi Ci? boleh. Tadi dari mana? Oke. Yang pertama kan dari mata dulu, habis itu ke retina, habis itu Cahaya masuk ke mata gitu. Iya, cahaya masuk ke mata, habis itu ke retina, habis itu ke kerucut. Iya, Ci. Dua langsung. Kerucut sama apa tadi? Batang. Oh ya, dan batang. Habis Hmm. itu ke
Ganglion. Betul, ganglion. Terus habis itu ganglion kemana? Ke otak. Nah, sekarang kita Oh, belajar prosesnya bagaimana dari ganglion ke otak, oke? Bisa, Sally? oke, Cie, bisa, mantap. Oke, mantap. Ini ya, ini kan light masuk kan ke mata. Nah, sekarang kita fokusnya di otak, oke? Oke, sekarang Nina. Baca yang itu Mice, proses Betul. kerja tubuh itu Mhm. Mice. Proses kerja tubuh. Ini langsung dari mana Yang ini. Mice? Lalu ganglion ini. Lalu ganglion sensitif membawa informasi secara langsung hipotalamus melalui jalur khusus, yaitu hipotalamik. Oke, sampai situ dulu. Nah, jadi kita lihat gambar ya, gimana prosesnya ya. Inhibition ini masukkan cahayanya ke mata, toh? Terus kita tadi belajar Iya. diterima sama retina yang tadi kita udah perbesar. Ini nggak perlu diperbesar lagi karena kita mau fokus di otak. Ini kan semuanya kan. Ganglion, sel kerucut, sel batang. Lalu ada jalur namanya retinohipotalamik. Yang ini nih, jalur ini. Bisa? Bisa, C. Ini ya. Nah, dia mau pergi ke hipotalamus. Ini hipotalamus yang warna orange di bagian otak. Boleh? Boleh C. Jadi cahayanya menuju mana bagian otak? Hipotalamus. Hipotalamus. Dia punya jalur ke hipotalamus dari mata namanya apa? Retinohipotalamus. Lamik. Nah, itu ya, boleh? Bisa-bisa? Nah, jadi itu perjalanannya. Jadi harus pergi dari mata, mata terima cahaya yang kurang atau banyak, pergi kemana bagian otaknya? Ke hipotalamus. Hipotalamus. Nah, pertanyaan dari hipotalamus kemana? Lanjut. Lanjut nih. Oke. Lalu hipotalamus meneruskan informasi dari ganglion Betul, ganglion. fotosensitif Kemana? ke SCN, yaitu suprachiasmatic nucleus. Ini bacanya ini. Suprachiasmatic nucleus. Nah, ini bacanya. Boleh? Ini bacanya ini dia. Suprachiasmatic nucleus, oke? Jadi dari ganglion ke mana? Hipotalamus, lalu kemana? Suprachiasmatic nucleus. Atau SCN kan? Iya. Nah, pertanyaan kita apa itu SCN, betul nggak? Iya. Oke, kita lihat SCN. Apa itu SCN? Sekarang Dave. Oke, C. Apa itu SCN? SCN merupakan master clock atau central clock, atau lebih dikenal dengan koordinator jam biologis tubuh yang berlokasi di bagian depan hipotalamus. SCN lah yang bertugas untuk menyinkronkan jam biologis tubuh dengan waktu eksternal. Jadi tubuh punya jam namanya apa? Master clock. Apa namanya? SCN. SCN, suprachiasmatic nucleus kan? Itulah yang mengatur kita punya, dari SCN inilah yang mengatur kita punya tubuh semua. Makanya penting nggak untuk jaga kita punya otak? Penting. Penting, betul?
Karena ini salah satunya salah satunya yang kita belajar ini bagian otak banyak banget kan berdasarkan fungsinya. Kalau yang mengatur jam tubuh itu kapan harus bangun, kapan harus tidur itu SCN. Makanya setan mau kan hancurkan kita punya otak dari hal-hal yang merusak dari makanan, ya kan? Dari jab dan semua kan? Itu supaya apa? Supaya otaknya jadi nggak berfungsi dengan baik, irama sirkadiannya nggak benar. Tadi kalau irama sirkadiannya nggak benar, organnya jadi benar nggak? Buruk nggak kerja organ kalau nggak diatur sama jam? Buruk kan? Dan tadi akan menyebabkan apa? Kalau misalnya nggak diatur tuh organ-organ tubuh nggak ada yang atur, bisa menyebabkan apa tadi? Otaknya nggak berfungsi. Kematian. Kematian. Itu dia. Jadi tubuh kita ini penuh penuh aturan nggak? Iya. Ya kan? Dan yang selalu merusak aturan tubuh itu pilihan-pilihan kita. Contohnya kita nggak mau tidur, ya kan? Kita suka begadang, nggak tidur, terus bangunnya juga kesiangan, ya kan? Jadi jam tubuhnya jadi nggak benar, irama sirkadiannya jadi nggak benar. Kalau irama sirkadiannya nggak benar, kinerja tubuh bisa mantap nggak? Enggak. Makanya kita jadi sakit-sakitan. Dan kalau sakit-sakitan bisa nggak jadi living sacrifice? Nggak bisa. Oke, bisa ngerti semua? Jadi kalau ditanya, apa itu master clock? Apa itu master clock? Suprachiasmatic nucleus. Gitu dia. Boleh semua? Ngerti? Oke, lanjut ya. Lanjut, C. Nah, lalu ini gimana? Oke? Oke. Kita mau... Semua udah baca ya? Oke, semua udah baca. Kalau gitu lanjut ulang lagi. Enzi. Oke. SCN yang menyadari hari mulai gelap. Ia akan bergerak langsung dengan mengirimkan perintah kepada masing-masing sistem organ dan perintah tersebut berbentuk molekul kimia. Oke, sampai situ. Jadi, waktu SCN ini sadar hari mulai gelap gara-gara terima informasi dari siapa tadi? Informasi sebelum SCN dari kemana? Sebelum SCN apa yang didapat informasi? Hipotalamus. Sebelum hipotalamus, informasi dikirim dari ganglion. Ganglion, mantap. Ya, jadi dari SCN, udah mulai gelap. Terima kasih ya. Hipotalamus sudah sampaikan informasi ini. Langsung dia yang bergerak kasih perintah ke masing-masing sistem organ. Jantung, hati saatnya ini, pankreas saatnya ini, usus saatnya ini, diatur semua. Ketika terjadi perubahan hari mulai gelap, gimana? Boleh? Bisa ngerti? Jadi penting nggak ini irama sirkadian kita jaga baik-baik? Penting. Nah, itu dia. Kalau kita salah gunakan, makanya banyak orang yang sakit-sakitan, akhirnya berujung ke kematian. Karena salah satu pola tidurnya kurang dijaga dengan baik. Sehingga irama sirkadiannya rusak. Gimana? Bisa ngerti? Tuh, kalian bisa lihat nggak dahsyat tubuh kita? Sangatlah OB. Kalian mau nggak tubuh kalian sangatlah OB, kalian jadi anak yang nggak OB? Enggak lah. Enggak. Mantap nggak tubuh kalian? Ganglion, perintah sini. Ya kan? Ganglion, kasih informasi dulu ke mana? Habis ganglion kemana? Hipotalamus. Hipotalamus. Dari hipotalamus kemana?
SCN. SCN kasih perintah ke jantung, ke pankreas, ya kan? Ke semua, ke hati, ya kan? Semua dikasih perintah. Kira-kira kalau misalnya kita punya jantung, suka nggak obey, kira-kira orang cepat mati nggak, Daryl? Iya. Ya kan? Ini semua karena mereka obey mind, betul nggak? Yang di otak mereka obey, betul? Iya. Makanya orang yang nggak obey, kira-kira berujungnya eternal death atau eternal life. Eternal death. Eternal death. Karena terbukti dari fungsi tubuh kita, kalau mulai ya berantakan ini irama sirkadian, fungsi kerja organ kita pun berantakan. Nggak sesuai aturan. Semua yang nggak sesuai aturan Tuhan akan berujung pada kematian. Gimana? Dan apakah kita harus bantu tubuh kita? Betul nggak? Iya. Dengan apa? Tidur tepat waktu, betul nggak? Iya. Minimal tidurnya harus 5-6 jam, ya kan? 6 jam, tidur satu hari 6 jam paling ini. 5, kalau nanti kita belajar ya. Anak-anak dewasa itu ada jam-jam tidurnya. Berapa lama gitu ya? Kalau tidur malam itu 6 jam. Ya, ada 6-7 jam. 6 Kalau sampai jadi kalau siang ya paling enggak biasanya 45-1 jam lah cukup. Oke? Bisa ngerti? Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan, kalau misalnya sikap kita suka nggak obey sama orang tua bilang begini, kita bilang begitu. Kita lihat contoh kita punya tubuh yang begitu obey, betul nggak? Sama apa yang diperintahkan sama otak kita. Dan kepala itu melambangkan Kristus atau jemaat? Kristus. Nah, apakah tubuh harus obey sama kepala, betul nggak? Iya. Dan itu terlihat nggak dalam kita punya kinerja tubuh? Betul nggak? Iya. Ya, tubuh kita obey kan? Kasih perintah sama jantung semua. Dan jantung kerja sesuai dengan perintah otak. Itu dia. Dan yang membuat ini kacau perintah-perintahnya karena kita rubah irama sirkadiannya. Gimana? Bisa ngerti? Oke. Bisa ya? Oke. Sekarang Sally, silakan. Tadi kan SN mau kasih perintah ke organ kan? Kita lanjut. Caranya adalah SIN memberikan perintah kepada kelenjar pineal yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan hormon hormon yang dikeluarkan dalam kegelapan. Nah, itu dia. Oke? Jadi di sini tadi lihat ini ya. Kalau tadi lihat. Mana ya? Ini lihat ini enggak ada pineal gland. Ini. Ini yang hijau kecil ini. Lihat. Iya, Cek. Ini ya. Ini pineal gland. Jadi dari SCN ya. Tadi dari SCN kasih perintah ke pineal gland. Boleh? Lalu pineal gland keluarkan hormon apa? Melatonin. Ini hormon yang dikeluarkan tubuh dalam kegelapan. Dan kalau udah ada hormon ini, ya, dikeluarkan. Nanti kita belajar lebih dalam lagi ya, tapi kalian lihat dulu. Dia punya urutan. Kita belajar apa itu, untuk apa melatonin. Nah, banyak lah kalau mau belajar ini. Jadi kalian bisa lihat nggak, nanti kita di surga akan mempelajari banyak hal yang baru yang kita nggak belajar di bumi. Gimana? Kalian excited nggak mau ke surga? Ya kan? Iya. Ya kan? Nanti kita bisa lihat binatang-binatang semuanya, bagaimana Tuhan ciptakannya, dahsyatnya, terus kita pergi ke New Moon, ya kan? Kita assembly sama-sama, betul nggak? Betul. Aduh, mantap kan?
Itu dia. Jadi pas kita belajar ini, Tuhan ini teratur sekali. Dari mata ke sini semua diatur dengan baik. Ya kan? Jadi kita pun harus ikut aturannya Tuhan nggak? Iya. Dan nggak usah ikut aturan, nggak usah kita, oh iya kita mau ikut aturan Tuhan. Tapi bisa nggak kalau kita bilang kita mau ikut aturan Tuhan, tapi kalau orang tua kasih aturan kita nggak mau ikut? Nggak bisa. Nggak bisa, kita harus malu sama tubuh kita sendiri yang sangat obey kan? Iya. Nah, jadi kita minta kuasa Tuhan. Tuhan, kita mau obey, betul nggak? Kita ingat Kak Michelle kasih power of choice kan? Pelajaran power of choice kan? Kita harus apa? Obey. Pilih, betul? Hmm, Kalau kita pilih, ada kuasa nggak untuk bikin yang benar? penting. Bukan penting jawabannya, Jenis. Kalau kita mau pilih obey, ada nggak kuasa yang Tuhan kasih untuk obey? Oh, Ada kuasa nggak anak-anak yang lain? Ada. Nah, kalau kita pilih. Kalau kita nggak pilih, ya nggak ada kan? iya. Oke, lanjut. Iya. Kita minta selanjutnya Aca. Dari mana Mice? Dan Oh, perintah itu. dan perintah itu diterima juga. Kecil suaranya, Dek. Oke, Mice. Dan perintah itu diterima juga oleh sel-sel lain di bagian tepi. Dan sel-sel tersebut akan menghasilkan protein. Oke, sampai situ dulu. Jadi, selain pineal gland akan diterima oleh sel-sel sekitarnya kan? Dan itu akan hasilkan protein. Dan protein itu untuk apa? Digunakan. Apa? Silakan Aca baca. Protein ini akan digunakan untuk mengekspresikan diri. Contoh, suhu badan, tekanan darah, sekresi hormon, produksi urin, biologi tubuh, dan perilaku kita sehari-hari. Nah, itu dia. Jadi protein itu adalah yang digunakan supaya tubuh bisa bekerja kan? Protein ini bahan bakar tubuh lah. Ya. Yang gunanya untuk, ingat nggak dulu kita belajar di kelas, bukan kelas children kayaknya ya. Youth kayaknya. Yang protein yang terdiri dari asam amino, masih ingat? Dan itu adalah pembangun tubuh. Protein itu pembangun tubuh. Jadi kalau kita kurang makan protein, nggak ada yang dibangun kan? Karena yang membangun tubuh namanya apa? Pembangun tubuh apa? Protein. Jadi dari hasil protein yang dimakan, ya, itu dipecah lagi oleh tubuh jadi asam amino, dan sel-sel hasilkan protein, dan protein inilah untuk supaya kalau malam suhu badannya mungkin lebih apa? Lebih meningkat karena udah mulai dingin, contohnya kayak gitu. Boleh? Apa, Cek? Apa? Meningkat. Meningkat tuh lebih, misalnya suhu badannya naik gitu dibanding siang kayak gitu contohnya. Karena udah lebih malam jadi harus diangetin nih tubuhnya kayak gitu. Itu hasil dari cahaya yang masuk ke mata. Gimana? Boleh? Boleh. Bisa-bisa? Itu dia, tekanan darahnya bisa bisa lebih cepat, lebih netral, udah mau jam istirahat kan? Itu dia. Terus hormon-hormon yang harus ada keluar saat malam apa, itu semua diproduksi ketika sudah dapat perintah dari SCN. Gimana? Bisa? Oke? Kalian udah ngerti tentang irama sirkadian? Kayaknya ini slide terakhir. Bener nggak? Cek. Nanti kita lanjutkan ya pelajarannya, seru kali ini. Oke, gimana? Kalian udah ngerti tentang irama sirkadian? Itulah slide terakhirnya. Cek. Pertanyaan, silakan. Apa itu kelenjar pineal? Itu adalah yang di bagian otak tadi kan?
Oh, oke. Dan yang di bagian otak yang gunanya untuk memproduksi hormon melatonin. Oke? Dia yang keluarkan hormon melatonin. Nanti kita belajar ya. Apa itu hormon melatonin, apa gunanya semua. Jadi pada intinya apakah kalian harus memperhatikan jam tidur? Kalau udah jam tidur, boleh nggak gini, oh nanti aja lah tidurnya. Boleh gitu? Enggak. Enggak, kalau memang sudah jam tidur, ya tidur, betul nggak? Iya. Iya, oke? Karena Oke. kalau misalnya begadang atau waktu tidur nggak tidur, itu akan merusak apa? Apa? Irama Irama. apa? Kalian. Sirkadian. Dan irama sirkadian jamnya tubuh organ-organ bikin ini, bikin itu, siang dan malam, itu karena ada cahaya, penangkapan cahaya dari mata, atau itu jumlahnya tinggi atau rendah, yang diproses semua dari retina sampai ke SCN, pineal gland, sel-sel lainnya, produksi protein, dan mengeluarkan hormon dan tekanan darah, semua itu dari penangkapan cahaya. Gimana? Bisa ngerti kalian? Bisa. Oke. Ya. Nanti kalau Cece udah upload videonya boleh dikirim di short group. Boleh. Betul. Nanti Cece kirim ya. Iya. Jadi nanti kita belajar lagi ya lanjutannya. Nanti kita mau lihat apa hasilnya, gimana proses kerja tubuh yang tadi kita belajar berantakan kan? Kalau kita misalnya suka begadang. Misalnya ada orang nih pilih, oh aku mau begadang deh gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Gimana nih sel ganglionnya gimana? Apa yang terjadi sama SCN-nya? Apa yang terjadi dengan jantungnya? Semuanya kita mau nanti lihat hasilnya supaya kita pilih berdasarkan pengetahuan kita yang benar kan? Oh, kita nggak mau begadang karena kita tahu nanti repot ini sel-sel tubuh kita. Betul nggak, Ensi? Iya. Ya kan, Ensi? Kasihan tuh sel-sel tubuh kalau Ensi mau begadang. Misalnya ada yang ngajak, ayo Ensi begadang yuk, kita lihat YouTube lah, kita sampai pagi lah. Itu kan anak-anak dunia begitu kan, suka begadang-begadang kan? Betul nggak, Sally? Iya, Ci. Kita begadang aja sampai malam lihat-lihat video-video, yuk. Ingat, aduh nanti sel-sel kita menderita karena irama sirkadiannya apa? Rusak. Bisa ngerti ya? Oke, itulah kita punya Bible study malam hari ini. Boleh screenshot aja. Nanti Cece kirim dia punya PDF ya. Oke, Ci. Oke, thank you ya guys. Sudah belajar sama-sama. See you tomorrow. Dan Cece akan kasih dia punya quizzes besok pagi, oke? Dan itu dikerjakan untuk dapat PW besok, oke? Oke, C. Besok hari Kamis aja. Ya, Jenis gimana? Ini Moti mau nyanyi ya habis ini. Kapan ya, C? Apa? Kita belajar lagi kapan? Kayaknya 1 minggu sekali lah ya bikin belajar organ tubuh. Oke? Karena Cece pun siap-siapin materinya, bikin PowerPoint-nya, harus belajarnya, ya kan? Oke? Berarti minggu depan kan, C? Ya, minggu depan. Kita ganti-gantiannya belajar ayat-ayat, belajar tubuh ya. Semua kita belajar ya. Selagi masih ada waktu. Oke? Berarti besok ada kelas ya, Ci? Ada kelas Kamis besok. Oke, Ci. Oke. Thank you guys. Moti mau nyanyi lagu tutup. Silakan Moti. Oke, kameranya ya. Ini lagu apa? Ya. Nyanyilah lagu yang bukan didengar. Tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam kemuliaan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tempat lalu. Tak lama lagi masuk surga. Mari sama-sama
kita berkumpul bila topan berlalu. Tak lama lagi masuk surga. Thank you Moti, thank you NC Sally. God bless semua.